أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب أي المتن في غير خطبته تسميته تارة بالتقريب وتارة بغاية الاختصار. Wa'lam, ketahuilah annahu, bahwa sesungguhnya yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi, ketahuilah bahwa dalam sebagian salinan kitab, yakni maksudnya matan, kitab matan ini, pada sebagian selain muqaddimahnya, sesekali didapati penamaan kitab ini dengan takrib wa taratan bi ghayatil ikhtisari, dan di kali yang lain dengan nama ghayatul ikhtisar. Wa qalu syarih tasmiyatuhu naibul fa'ili. Ungkapan syarih kalimat tasmiyatuhu, atau yang artinya penamaannya menjadi naibul fa'il. Falidzalika sammaituhu ay hadha syarhah bismaini, ahaduhuma Fathul Qaribul Mujibu fi syarhi alfadhi taqribi, wathani al-qaulul mukhtaru. Karena itu sammaituhu, karena itu saya menamai kitab syarah ini, sammaituhu ay hadha syarhah, menamai kitab syarah ini dengan dua nama, bismaini. Ahaduhuma, salah satunya atau yang pertama, Fathul Qarib. Kitab apa yang pertama? Fathul Qaribul Mujibu fi syarhi al-fadhil qarib. Wathani, dan yang nomor dua, al-qaulul mukhtar, adalah qaulul mukhtar. Artinya dari nama yang pertama Fathul Qaribul Mujibu fi syarhi al-fadhil taqrib, pencerahan dari Sang Maha Dekat dan Maha Mengabulkan untuk menjelaskan lafaz-lafaz kitab takrib, itu nama yang pertama. Dan yang kedua, al-qaulul mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar, ini pendapat, merupakan pilihan dari ulama-ulama besar untuk menjelaskan kitab-kitab ghayatul ikhtisar fi syarhi ghayatil ikhtisar, ya, menjelaskan tentang itu. Summa abana al-muallifu lil musannifi biqaulihi, kemudian selanjutnya muallif menjelaskan tentang musannif, artinya yang menyusun kitab matan ini, biqaulihi, dengan penjelasan beliau, qala syekhul imamu Abu Tayyibi wa yastahiru ay Abu Tayyibi aidan bi Abi Syuja'in Syihabil Millati wad Din. Kata beliau, ini asy-syarih menjelaskan musannifnya, tentang beliau seorang musannifnya. Apa kata beliau? Berkata asy-syekhu Abu Tayyibi, Syekh Imam Abu Tayyib, yang beliau juga masyhur dengan sebutan Abi Syuja', Syihabul Millah wad Din. Maksudnya apa Syihabul Millah wad Din itu? Ai kasyu'lati narin sati'atin fil idha'ati li ahli islami. Maksudnya Syihabul Millah tadi wad Din adalah yakni yang seperti nyala api yang sangat terang
dalam menerangi para pemeluk agama Islam. Wa atfud dini min atfil muradifi. Sedangkan pengertian lafaz ad-din termasuk pengatofan lafaz yang muradif atau sinonim. Ahmadu binul Husain ibnu Ahmadah al-Asfihani, yakni Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani, bi fathil hamzati wa kasriha ma'al fa'i awil ba'i, dengan fathah atau kasrah pada hamzah disertai memaknai huruf fa atau ba. Wulida salasin wa salasina arba'imiatin. Beliau musannif dilahirkan tahun 433 Hijriah. Wa kana qadiyan bi Madinah Asbahana. Beliau menjadi qadi di kota Asbahan ya. Kemudian wa tawallal wizarata sanata sab'in wa arba'ina. Kemudian beliau menjabat kementerian pada tahun 447 Hijriah. Fanasharul adla wad dinah. Kemudian menebarkan keadilan dengan agama. Wala yakhruju min baiti hatta yusalliya. Beliau juga tidak pernah keluar dari rumah hingga terlebih dahulu mengerjakan salat. Kemudian juga wa yaqra'al qur'ana ma amkanahu, dan beliau juga membaca Al-Qur'an sebisanya. Wala ta'khuduhu fil haqqi laumatu laimin. Dalam menerapkan kebenaran beliau tidak terpengaruhi oleh hinaan bagi orang-orang yang menghina. Wa kana lahu asyratu anfarin yufarriquna 'alan nasi az-zakawati. Beliau ini punya tim. Beliau ini mempunyai 10 tim yang membagi-bagikan zakat tentunya kepada masyarakat. Kemudian wa yu'tunal hibati. Beliau juga tim dari 10 itu memberikan hibah. Yasrifu ala yadil wahidi minhum mi'atan wa 'ishrina alfa dinarin. Beliau memberikan wewenang kepada salah satu dari mereka, itu 120.000 dinar. Fa amma in'amuhu as-salihin wal akhyar. Sehingga pemberian beliau itu merata kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang baik. Tsumma zahada fid dunya. Beliau juga menerapkan kehidupan zuhud terhadap dunia. Wa aqama bil madinati al munawwarati yakummu al masjid asy-syarif. Beliau itu tinggal di Madinah al Munawwarah, kemudian yakummu al masjid asy-syarifah. Beliau menyapu Masjid Nabawi yang mulia. Kemudian setelah itu beliau wa yashriful husurah, artinya membeber tikar. Beliau yang menggelar tikar juga. Wa yush'ilul masabihah. Beliau juga yang menghidupkan lentera-lentera, lampu-lampu. Wa yakhdumul hujrata syarifata ila an mata. Beliau juga menjadi pelayan. Pelayan bagi siapa? Makom mulia Nabi hingga beliau meninggal dunia. Wa dufina bi masjidihi. Beliau juga dimakamkan di masjid alladzi banahu 'inda babi Jibrilah. Beliau itu juga dimakamkan di masjid yang beliau bangun di samping Babu Jibril. Wa ra'suhu qaribun minal hujratin nabawiyyati. Sementara kepala beliau dekat dengan makam Nabi. Laisa bainahuma
illa khutwatun yasiratun. Jaraknya antara makom beliau dan Nabi Muhammad, antara keduanya itu hanya terpaut beberapa langkah. Wa anshal qadi Abu Syuja'in mi'atan wa sittina sanatan. Kemudian Qadhi Abu Syuja' ini hidup selama 160 tahun. Walam yakhtallah udwun min a'dha'ihi. Dan tidak satu pun anggota tubuh beliau mengalami cacat. Faqila lahu fi dzalika. Kemudian pernah hal itu ditanyakan kepada beliau. Faqal, maka beliau berkata, apa kata beliau? Tidak merasa tidak terjadi cacat sedikit pun pada tubuhnya. Ma asaitullaha bi'udwin minha falamma hafidtuha fis sigari an ma'asillah hafidhahallahu fil kibari. Artinya ketika ditanya beliau itu kok bisa anggota tubuhnya itu nggak ada yang sakit, cacat dan lain sebagainya, maka apa jawaban beliau? Aku tidak memakai satupun organ tubuh ini untuk maksiat kepada Allah. Ma'asyaitullaha bi'udwin minha falamma hafidtuha, ketika aku menjaga anggota tubuh tadi fisigor, di masa kecil, an ma'asillah, dari maksiat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaga di masa tuanya. Saqallahu tharahu ay Ahmad bin al-Husain Shabibar rahmati war ridwan. Semoga Allah menyirami makam beliau, yakni Syekh Ahmad bin Husain, dengan limpahan rahmat dan ridha. Ay anzalahu Allahu alaihi rahmatahu wa ridwanahu katsiran hatta ya'umma jasadah. Maksudnya semoga Allah menurunkan kepada makam beliau sebuah rahmat dan ridho yang banyak hingga menjangkau pada jasad beliau. Wa yafidu anhu ila turabi alladhi tahtahu, dan melebar pada tanah yang ada di bawah jasad beliau. Artinya yang lain juga mudah-mudahan dapat rahmat dan ridho, orang-orang yang berada dekat dengan makom-makom beliau selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qal muallifi Shabibah, adapun dauhnya muallif terhadap lafaz Shabibah, maf'ulun mutlaqun, merupakan maf'ul mutlaq. Wa askanahu a'la faradisil jinan, dan semoga Allah menempatkan beliau di surga Firdaus paling tinggi. Ai a'la darajatil jinani bin nisbati li aqranil musannifi. Maksudnya tingkatan surga yang paling tinggi dibandingkan dengan teman-teman beliau musannif. Fahuwa a'la nisbiyun la mutlaqun. Maka istilah tertinggi tersebut adalah tertinggi yang relatif. La mutlaqun, bukan tertinggi secara mutlak. Li'annal a'lal mutlaqo la yakunu illa lahu sallallahu alaihi wasallam. Sebab tingkat tertinggi yang mutlak itu hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa fil jinani illa firdausun wahidun, dan tidak ada di dalam surga itu kecuali satu firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza ay la bighairihi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, saya mengawali kitab ini, yakni tidak dengan menyebut selainnya. Wallahu ismun lidzati. Lafaz Allah adalah sebutan bagi zat. Ayil bahti, ay alamun alal fardil khaliqi lil alami biqat'in nadhari anis sifati. Yakni zat yang murni, ayil bahti, zat yang murni, maksudnya nama bagi zat yang tunggal, yang menciptakan alam
tanpa memandang pada sifat-sifatnya. Al-wajibil wujudi, yang tetap wujudnya, ai la yajuzu ala dhalikal fardi al-adam, yang dengan begitu berarti Allah tidak didahului oleh ketiadaan, dan fala yasbiquhu adamun wala yalhiquhu adamun, dan tidak akan tertimpa ketiadaan. War-Rahmanu ablagu minar Rahim. Adapun lafaz Ar-Rahman itu lebih tinggi atau lebih agung maknanya daripada lafaz Ar-Rahim. Maksudnya ablagu itu adalah ai a'zamu maknan min makna Ar-Rahimi, li anna makna Ar-Rahmani al-mun'imu bi jalailin ni'amih, wa makna Ar-Rahimu al-mun'imu bi daqaiqiha. Nah, maksudnya adalah yang memberikan nikmat-nikmat besar. Karena makna Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman dulu, makna Ar-Rahman adalah yang memberikan nikmat-nikmat besar, sementara makna Ar-Rahim adalah yang memberikan nikmat-nikmat kecil. Satu contoh Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan perbedaan. Al-mun'imu bijalailiha, kalau Ar-Rahman itu adalah zat yang memberikan nikmat yang agung-agung, buktinya mata kita, fungsinya adalah untuk melihat. Kemudian Ar-Rahim wal mun'imu bidaqaiqiha adalah zat yang memberikan nikmat terhadap yang kecil-kecil. Dari mata yang agung ini yang Allah berikan, ciptakan kepada kita, fungsinya adalah untuk bisa melihat, maka di situ pun juga disempurnakan dengan nikmat yang kecil-kecil. Apa contohnya? Keindahan bola mata, pekat bola matanya, baik hitam ataupun putihnya, kemudian bulu matanya, dan seterusnya daripada organ-organ yang mungkin tidak bisa kita ketahui. Nah, itu maksudnya. Alhamdulillahi huwa lugatan ats-tsana'u 'ala Allah ta'ala bil jamili. Segala puji bagi Allah. Hamdu atau pujian, alhamdu itu adalah ats-tsana', menurut bahasa adalah ats-tsana', berarti memuji dengan keindahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai dzikri awsafihi ta'ala al-jamilati fal ba'u bit-ta'diyah. Nah, maksudnya di sini adalah menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang indah. Kemudian lafaz ba ini berfungsi untuk ta'diyah, membutuhkan pada objek, bil jamili. Kemudian wal jamilu wal mahmudu bihi. Kalau kalimat yang lain al mahmudu bihi, bukan al mahmudiyah, bukan. Wal jamilu huwa al mahmudu bihi. Kemudian lafaz jamil artinya keindahan adalah sifat yang dipakai untuk memuji. Ai huwa madlulus sighah. Artinya jamil merupakan hal yang ditunjukkan oleh sigot atau ungkapan pujian secara sepakat. Wala istaratu, mana ini? Wala istaratu fihi ikhtiyarun ittifaqan bi khilafil mahmudi alaihi. Nah, di sini arti jamil itu merupakan hal yang ditunjukkan oleh sigot atau ungkapan pujian secara sepakat di dalam keindahan yang tidak disyaratkan terhadap usaha. Bi khilafil mahmudi alaihi, berbeda dengan orang yang dipuji. Wa in kana fi ba'di suwari qad, mana ini? Ayah. Wa in kana fi ba'di suwari qad yatahidani hina idzin dzatan. Meskipun keduanya artinya sesuatu yang dipuji dan orang yang dipuji, dalam sebagian keadaan terkadang manunggal secara zat, tetapi berbeda secara pertimbangan. Wa yakhtalifani i'tibaron, namun berbeda secara pertimbangan. Fa Zaidun karimun bi'tibari kaunil karom, karena ungkapan Zaid dermawan dengan menimbang kedermawanannya adalah suatu yang ditunjukkan oleh ungkapan pujian. Madlulun ala sigoti, madlulun
mana madlul kok ada alanya? Oh, enggak ada. Madlulus sigoti mahmudun bihi. Madlulus sigoti mahmudun bihi. Dengan menimbang kedermawanan adalah suatu yang ditunjukkan oleh ungkapan pujian. Nah, ini merupakan suatu yang dipakai memuji. Wa bi'tibari kaunihi ba'ithan 'alal qawli mahmudun alaihi. Dan dengan menimbang kedermawanan menjadi faktor yang mendorong ucapan pujian adalah sesuatu yang dipuji, mahmudun alaihi. Bi khilafi qaulika Zaidun hasanun fi muqabalati judihi alaika. Berbeda dengan ucapan Anda, Zaid itu tampan sebagai balasan atas kedermawanan dia kepada Anda. Berarti kan ada sebabnya memuji karena ada kebaikannya. Karena apa? Kedermawanannya. Ala jihati ta'zimi, dengan tujuan mengagungkan. Ay ma'a jihatin hiya at-ta'zimu, yakni disertai tujuan berupa mengagungkan. Walau zahiran bi alla yasduru 'anil jawarihi ma yukhalifuhu, meskipun hanya secara lahir saja, secara zahir saja, dengan tidak ada dari gerak-gerik anggota tubuh suatu yang menyalahinya. Fa in sadara anha dzalika kama law qulta li Zaidin anta alimun wa darabtuhu bil qalam. Jika ada dari hal itu keluar dari anggota tubuh, seperti misal Anda berkata kepada Zaid, engkau orang alim, tapi engkau memukul-mukulkan pena kepadanya, fadzalika istihza'un, ini kebalikannya berarti. Fadzalika istihza'un wa sukhriyatun. Nah, kalau memang umpama kan kepada Zaid sudah bagus, tapi meskipun dia baik masih engkau pukul. Nah, seperti contohnya yang disebutkan dalam kitab tadi, anta alimun, tapi engkau memukulnya, wa darabtuhu bil qalam, tetapi engkau memukul kepada Zaid itu dengan pena. Itu namanya pelecehan. Fadzalika istihza'un wa sukhriyatun, dan penghinaan. Wa tahqiqu anna syukra la yanhasru fil lisan bal ya'ummul jinana wal arkan bi ay ya'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mu'ti jami'an ni'amih mud'inan lidzalika. Pendapat yang terakhir, pendapat tentang tahqiq sekarang. Pendapat yang tahqiq adalah bahwa syukur tidak terbatas pada lisan saja, bal ya'ummul jinana, tetapi mencakup pada hati, wal arkana, dan anggota tubuh, bi ayya'taqidah, yaitu dengan meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mu'ti jami'an ni'amih, adalah sang pemberi seluruh anugerah, seraya mud'inan, ya, seraya mengakuinya akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Au yaf'alu ta'atan, atau ini definisi yang tahqiq daripada syukur, au yaf'alu ta'atan fi muqabalatin ni'mati au yantiqu bilisanihi, atau mengerjakan ketaatan sebagai balasan atas nikmat atau anugerah, atau mengucapkan syukur itu dengan lisannya. Famata wujida wahidun min hadhihi thalathati usiba alaihi thawabal wajibi. Maka apabila salah satu dari tiga hal ini terwujud,
maka seorang akan diberi pahala dengan pahala perbuatan wajib. Walau tarokal jami'ah harumah, dan bila tidak mengerjakan semuanya yang 3 di atas, maka itu dihukumi haram. Wa'tiqadul kulli minallahi kafin fi syukri, meyakini bahwa seluruhnya berasal dari Allah itu cukup dalam melakukan sebuah syukur. Kama warada anna ba'dal anbiya'i qala, sebagaimana ini ada penjelasan dari hadis bahwa salah satu nabi itu berkata, ya Rabbi idza kana hamdi minka fabima ahmaduka, wahai Tuhanku, apabila pujianku ini berasal, pujian saya ini saja berasal dari Engkau, lantas dengan apa aku akan memuji Engkau? Maka apa katanya, apa firman-Nya, faqallahul maula idza alimta annal kulla minni faqad raditu bidzalika minka syukron. Apabila pujianku saja berasal dari Engkau, kata salah dari beberapa nabi, lantas dengan apa saya akan memuji Engkau? Maka Allah menjawab dengan firman-Nya, ketika engkau meyakini bahwa seluruhnya berasal dariku, idza alimta annal kulla minni, semuanya itu berasal dariku, faqad raditu bidzalika, maka aku telah rela dengan itu darimu sebagai bentuk sebuah syukur. Alhamdulillah. Jadi di sini syukur itu layan hasil, tidak terhingga caranya, baik dengan lisan, hati, anggota tubuh, dengan 3 ini, dengan 3 ini. Jadi kalau salah satu dari 3 ini tidak dilakukan, ketiga-tiganya ini enggak dilakukan, maaf, ketiga-tiganya ini enggak dilakukan, syukur dengan lisan tidak dilakukan, syukur dengan hati tidak dilakukan, syukur dengan anggota tubuh tidak dilakukan, ya, maka hukumnya apa? Harumah, hukumnya haram. Tetapi famata wujida wahidun min hadhihi salasati usiba alaihi thawabal wajib, salah satu aja ini ada, maka pahalanya sama seperti melakukan sebuah kewajiban. Walau tarokal jami' haram, nih, kalau meninggalkan semuanya haram. Wa'tiqadul kulli minallahi kafin fi syukri, cukup itu meyakini bahwa sesuatu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup sebagai syukur. Bahkan dalam satu hadis dari sebagian para nabi itu ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata para nabi itu? Ya Rabbi idza kana hamdi minka fa bima ahmaduk. Kalau memang pujianku ini juga berasal darimu, bagaimana saya memujimu? Faqala lahul maula idza alimta annal kulla minni, kalau engkau sudah mengetahui, meyakini bahwa semua itu dariku, faqad raditu bidzalika minka syukron, itu sudah adalah bentuk syukur darimu kepadaku dan aku sudah rela, ridho, gitu. Rabbi ay malikil alamin, yakni Tuhan penguasa seluruh alam, wa jami'ihim wa muslihihim, bahkan zat yang menghimpun mereka dan mengatur mereka dengan baik. Bi fathil lamih wa huwa kama qala Ibnu Malikin ismu jam'in li alimin khasun biman ya'qilu minal malaikati wal jinni wal insi. Lafaz al-alamin itu memakai harokat fathah bi fathil lamih wa huwa kama qala Ibnu Malikin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Malik, al-alaminah adalah isim jamak bagi lafaz alamin yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal, baik malaikat jin maupun manusia. La jam'un, bukan lafaz jamak, wa mufraduhu alamun bi fathil lamih, mufradnya, tunggalnya lafazna alaminah adalah alamun dengan fathah pada lamnya, alamun, li'annahu ail alimah ismun amun lima siwallahi ta'ala, sebab alam adalah isim yang mencakup sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jam'u
ail alamina khassun biman ya'qilu. Sedangkan jamaknya yakni lafaz al alamina ada kalanya khusus bagi orang yang berakal. Au amun lahum wa li ghairihim, atau mencakup mereka dan selain mereka, berarti yang berakal dan yang tidak berakal. Fayakunu akhassa minal alami au musafiyan lahu. Dengan begitu maka lafaz al-alamina lebih khusus cakupannya daripada lafaz alam. Wa sya'nul jam'i ay yakuna a'amma min mufradihi la akhassu wala musawiyan. Padahal karakter jamak fayakuna akhassu minal alam, padahal karakter jamak adalah harus lebih umum daripada mufradnya. Akhassa minal alami au musawiyan. Oh, yang ini bawah. Harus lebih umum daripada mufradnya, tidak lebih khusus maupun setara. Wal alimu kama yutlaku ala jami'i ma siwallahi yutlaku ala kulli naw'in bi khususihi. Alam sebagaimana diperuntukannya pada seluruh sesuatu yang selain Allah, juga diperuntukkan bagi setiap macam secara khusus. Fayuqalu alamul insi wa alamul malaikati masalan. Fayuqalu alamul insi, sehingga lebih khusus daripada lafaz alam. Dengan pertimbangan ini maka sah berlaku makna jamak dari lafaz al-alamin. Di sini kan disebutkan juga diperuntukkan bagi yang berakal dan yang tidak, sehingga bisa diucapkan alam manusia dan alam malaikat misalnya. Fayakunu akhassa minal alamin, sehingga lebih khusus daripada lafaz alam. Wa yasihu fihi ma'nal jam'iyyati bihadzal i'tibari. Dengan pertimbangan ini maka sah berlaku makna jamak daripada lafaz al-alaminah, li'anna al-alaminah ya'ummu anwa'al uqala'i wa ghairihim syumulan. Ya. Sebab lafaz al-alamin ini mencakup pada macam-macam sosok yang berakal dan lainnya secara syumul. Syumul itu rata, secara rata. Wal alamu yutlaqu ala kulli sinfin bi khususihi. Al-alam, lafaz al-alam dapat diperuntukkan kepada setiap golongan secara khusus. Walaisa jam'iyyatuhu bi'tibari itlaqihi ala ma siwallahi ta'ala jumlatan lidzuhur istihalatihi. Sifat jamak artinya bermakna banyaknya tidak menimbang pada diperuntukannya lafaz tersebut kepada sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala secara global. Karena hal tersebut istihalatihi merupakan hal yang mustahil, yang muhal secara global, karena hal itu jelas muhal, ya. Kemudian fayubatilu kaunahu isma jam'in aidan fa inna kullan minal jam'i fayubatilu kaunahu isma jam'in aidan fa inna kullan minal jam'i. Ya Allah, gitu. Karena itu akan membatalkan keberadaannya sebagai isim jamak. Fayubtilu kaunahu isma jam'in aidan fa inna kullan minal jam'i. Karena itu akan membatalkan keberadaannya sebagai isim jamak juga. Karena atau sebab masing-masing dari lafaz keduanya termasuk dari jamak. Keduanya itu sudah termasuk daripada jamak. Wasmuhu
Wasmuhu la budda ayyakuna a'amma min mufradihi. Dan isim jamaknya harus lebih umum maknanya daripada mufradnya. Fal jam'u min babil kulliyati wasmul jam'i min babil kulli. Jamak itu tergolong dari lafaz kulliyah atau menjangkau tiap personal maknanya. Terus sedangkan isim jamak wasmul jam'i termasuk dari lafaz kul, artinya menjangkau pada kumpulan personal. Wadzalika farraqu bainahuma bi annal jam'ah ma dalla ala ahadihi dalalata takrarihil wahidi bi harfil adfi. Oleh karena itu ulama membedakan antara keduanya dengan ungkapan bahwa jamak adalah lafaz yang menunjukkan pada personal-personalnya dengan pola pergaulan satu personal dengan menggunakan huruf athof. Fa idza qulta jaa az-zaiduna faqad hakamta ala kulli fardi zaidin wa zaidin wa zaidin. Agak ribet nih ya. Umpama Anda mengatakan begini, jaa zaiduna, maka Anda menghukumi pada personal, yakni Zaid dan Zaid dan Zaid. Begitu. Wasmul jam'i, nah ini perbedaannya. Wasmul jam'i madalla ala majmu'il ahadi dalalatal murakkabi ala ahadihi. Sedangkan isim jama' adalah lafaz yang menunjukkan pada kumpulan personal. Kumpulan personal, kalau jamak tadi kan secara keseluruhan ini kumpulan personalnya. Dengan pola satu gabungan menunjukkan pada personal-personalnya, kelompok-kelompok gitu ya. Sawa'un kana lahu wahidun min lafdhihi ka sahbin amla. Baik isim jamak itu mempunyai mufrad dari lafadznya seperti lafadz sahbin atau tidak, amla. Kakaulika, ini kakaumin, ya Allah, kakaumin. Faqauluka ja'al qaumu, ja'al qaumu. Kakaumin seperti lafadz kaum. Ucapan Anda ja'al kaum, sebuah kaum telah datang, itu mahkumun fihi alal hayatil mujtama' ala hayatil mujtami'ati. Nah, itu yang dihukumi di dalamnya adalah kesatuan yang berkumpul, la alal afrodi, tidak personalnya. Fadhaharah annal alamina jam'un. Dengan begitu maka nampak bahwa lafaz al-alamina adalah lafaz jamak. Wattahqiqu annahu mustawfin li syuruti jam'i salamah. Secara tahqiq lafaz itu telah memenuhi syarat-syarat jamak salim. Li annal alamah fil asli ismun lima yu'lamu bihi syai'. Karena alam menurut asalnya adalah nama bagi sesuatu yang dipergunakan untuk mengetahui sesuatu. Summa gulibah istimaluhu fima yu'lamu bihi as-sani', yang kemudian banyak dipergunakan untuk mengetahui sesuatu. Yang kemudian banyak dipergunakan untuk sesuatu yang dipergunakan untuk mengetahui
mengetahui sang pencipta fi ma yu'lamu bisani wa huwa kullu ma siwahu minal jawahiri wal a'radi, yaitu setiap sesuatu selainnya berupa fisik-fisik dan sifat-sifat. Fa innaha mana ini? Oh, ini di atas. Fa innaha liimkaniha wa iftiqariha ila mu'assirin wajibin lidatihi tadullu ala judihi. Sebab semua hal itu karena sisi imkan, artinya mungkin wujud dan mungkin tidak wujud, dan dari sisi iftikor, artinya butuh kepada pencipta untuk bisa wujud yang tetap ada berdasarkan zatnya, menunjukkan pada wujudnya pencipta. Secara makna aja ini dulu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi. Semoga Allah memberikan rahmat ta'zim kepada junjungan kita Muhammad sang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zada asy-syarihu as-salamah. Wa zada asy-syarihu as-salamah firaran min karahati ifradi ahadihima anil akhar. Kemudian syarih menambahkan doa salam demi menghindari makruhnya menyebutkan salah satu keduanya tanpa menyebutkan yang lain. Wa in kana al-afradu fil khatti la yukrahu karahatan syadidatan. Meskipun dalam tulisan menyebutkan salah satu saja tidak makruh dengan kemakruhan yang berat. Bi khilafil ifradi fil lafzi fa innahu ashaddu karahatan. Menyebutkan salah satu saja itu tidak makruh dengan kemakruhan yang berat, berbeda dengan menyebutkan salah satu saja dalam ucapan, maka hal tersebut sangat makruh. Sedikit lagi, huwan nabiyyu bil hamzah. Lafaz an-nabiyyu bisa memakai hamzah. Minan nabai, dari lafaz berasal dari masdar lafaz an-naba yang artinya ail khabar, artinya kabar. Li'annahu mukhbirun 'anillahi ta'ala. Karena an-nabi itu, an-nabi diambil dari masdarnya an-naba, itu sebab nabi adalah seorang yang membawa kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.